Subhanallah, betapa cintanya seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah. Apa kabarnya? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu stay at home atau hashtag di rumah aja. Oke guys, di video kali ini aku akan menceritakan seorang pemuda yang hidup di zaman Rasul yang tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit. Tapi sebelum aku menceritakan ceritanya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa satu kali lagi untuk share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Let's do the video. Suatu ketika di Yaman hiduplah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang mempunyai penyakit kulit, akan tetapi ia selalu taat beribadah kepada Allah dan ia selalu mematuhi apa yang diperintahkan oleh ibunya. Ia hanya tinggal berdua oleh ibunya saja, ibunya dan dia. Ayahnya telah meninggal dunia dan ia mempunyai ibu yang sudah tua, rentah, dan lumpuh. Dan suatu ketika ibunya meminta kepada Uwais Al-Qarni agar ia bisa pergi haji. Dan saat itu pula Uwais Al-Qarni membeli sebuah lembu. Tetapi ia berpikir, apakah bisa seekor lembu untuk diajak pergi haji? Lalu ia membawa lembu kecil itu dan menaruhnya di atas bukit. Setiap hari Uwais Al-Qarni menggendongnya dari atas bukit lalu turun ke bawah, dari bawah bukit lalu naik lagi. Dan seketika itu bertambahlah besar sang lembu dan bertambah pula lah juga kekuatan Uwais untuk menggendongnya. Dan ketika dirasa kekuatannya atau otot-ototnya sudah mulai besar, akhirnya ia sanggup untuk menggendong ibunya dari Yaman ke arah Mekah untuk pergi haji bersamanya. Subhanallah, betapa cintanya seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Dia mampu dan ia sanggup menggendong ibunya yang sudah tua dan lumpuh dari jalan dari negeri Yaman menuju Mekah. Subhanallah. Ketika sudah sampai depan Ka'bah, Uwais Al-Qarni mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Lalu ibunya kebingungan dan bertanya kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku, kenapa kamu meminta ampunan atas semua dosa-dosa yang telah ibu lakukan? Bagaimana dengan dosamu?" Lalu Uwais Al-Qarni menjawab, "Apabila dosa ibu telah diampuni oleh Allah, maka ibu akan masuk surga. Dan aku hanya mengharapkan ridho dari ibu agar aku bisa masuk surga bersamamu." Subhanallah. Dan ketika itu, ketika Uwais Al-Qarni merasa kerinduannya sudah menggebu-gebu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya yang sedang sakit agar ia bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Akhirnya dia diberi izin oleh ibunya dan ibunya hanya berpesan, "Cepatlah kembali." Ketika Uwais Al-Qarni berjalan dari Yaman menuju Mekah dan mengetuk pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Uwais Al-Qarni tidak mendapatkan Rasulullah di sana. Rasulullah sedang berada di medan perang, mendapatkan istrinya saja, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Uwais Al-Qarni menyampaikan salamnya agar disampaikan oleh Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ia izin pamit pulang. Setelah selesai dari medan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada dua sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. "Carilah ia Uwais Al-Qarni dan mintalah
dan meminta ampunan kepada beliau. Dan suatu ketika Ali dan Umar sedang mencari Uwais Al-Qarni di rombongan Yaman menuju Syam, Umar dan Ali melihat seorang pemuda yang sangat bercahaya seperti dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian Ali dan Umar bersalaman dan menanyakan nama beliau. Siapakah namamu? Lalu Uwais Al-Qarni menjawab, Abdullah. Lalu Ali dan Umar bin Khattab juga menjawab, saya juga Abdullah. Lalu ketika ditanya lagi, siapa namamu? Dia menjawab Uwais Al-Qarni. Seketika langsung Ali dan Umar meminta istighfarnya dan mohonkan doanya agar diampuni segala dosa-dosanya oleh Uwais Al-Qarni. Dan singkat cerita, beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni wafat. Dan ketika ingin dimandikan, ingin dikafani, dan ternyata di sana sudah banyak beribu-ribu orang mengkafani dan memandikan dan ingin menguburkan jasad Uwais Al-Qarni. Yang mengkafani dan memandikan jenazah Uwais Al-Qarni adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh penduduk Yaman. Dan Ali radhiyallahu anha, Umar bin Khattab dan Uwais Al-Qarni merahasiakan status Uwais Al-Qarni. Dan ketika wafat, barulah orang-orang Yaman mengetahui siapa Uwais Al-Qarni sebenarnya. Nah guys, mungkin cukup sekian cerita yang aku sampaikan kepada kalian. Semoga menjadi motivasi kalian atau menjadi kaca perbandingan kalian untuk selalu taat beribadah kepada Allah, dan terutama untuk selalu taat kepada kedua orang tua, terutama ibu. Karena kan ada sebuah hadis yang mengatakan, wala taqula umma ufin, janganlah kalian mengatakan ya si kepada ibu kalian. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya. Apabila ada yang benar, itu hanya datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.